aku ini, dia mau istirahat. Lihat teman-teman ya. Bukan kabur. Lihat. Aku tadi udah beri kamu kesempatan, ada yang ditanggapi lagi. Aku udah nanya lagi. Soalnya aku mau dengar dulu tanggapan kau. Habis itu aku mau istirahat gitu. Baik. Ini ya teman-teman ya, kalian menjadi saksi bahwa kalau saya naikin orang muslim, tidak ada main bisu-bisukan, tidak ada saya keroyok-keroyokan seperti di channelnya muslim. Kalau saya naik ke channel muslim, heboh mereka. Turunkan, Masalahnya Dis ya. Gini, masalahnya kamu udah stuck gitu. Kagak mampu Baik, lagi. saya tanggapi. Nggak ada bantahannya. Saya tanggapi ya. Mengenai pernyataanmu mengatakan bahwa Muhammad di sisi Allah, Muhammad diangkat ke hadirat Allah, masuk surga. Mana bantahannya? Ayo. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Apa dikatakan? Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui. Perhatikan sob, kenapa kamu tidak percaya dengan Al-Quranmu? Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Tapi Uncu PI mengatakan, Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa saja yang tidak diwahyukan itu? Contohnya kiamat Kan balik lagi gitu. Apa yang tidak diwahyukan? Nih, perhatikan. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158, siapakah yang berada di sisi Allah? Perhatikan. Akan tetapi Allah telah mengangkatnya, maksudnya Isa, ke hadirat Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ada di hadirat Allah Isa, Ucup, bukan Muhammad. Tidak ada dalilnya Muhammad ada di hadirat Allah. Ini makanya saya bilang umat muslim menambah-nambahi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, ini yang pertama. Saya tanggapi. Sebentar. Kamu tadi bicara panjang lebar. Saya sabar menanti. Panas. Jawabannya ke 3 kali tadi ya, 3 sesi itu aja keputarnya di sini. Sabar. Udah 41.000 orang nih, dengar. Perhatikan. Iya. Perhatikan ya, di hadapan 41.000 orang. Seorang ahli tafsir Al-Quran, seorang ulama besar di Indonesia yang bernama Profesor Dr. Quraisy Shihab, bahkan ada tafsirnya, tafsir Quraisy Shihab. Seorang ulama besar, Uncu PI nggak ada apa-apanya. Apa? Kata seorang ulama besar, kalau saya nggak mau sob mengutip yang ecek-ecek, saya mengutip seorang pakar Al-Quran. Ya, apa kata Quraisy Shihab? Perhatikan. Apa kata dia? Perhatikan dengan baik-baik ya. Tolong pasang telinga kalian. Ini di segmen yang terakhir Bang Quraisy bisa ada kesempatan untuk pertanyaan saya ataupun tentang kemuliaan di sisi Allah Bang Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia paling mulia yang masuk surga. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan, masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa iya satu hal dulu saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Sesuai dengan perkataan Muhammad. Muhammad berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Muhammad bilang tidak. Mau saya tunjukkan dalilnya? Nih, saya tunjukkan dalilnya.
Muhammad mengatakan dirinya tidak dijamin masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Saya tunjukkan dalilnya. Apakah Muhammad dijamin masuk surga? Ternyata tidak. Saya balikan ya, saya balikan kamera saya lagi. Kalau saya ngomong ada dalilnya semua, sob. Bahkan dalam Al-Quran umat muslim wajib masuk neraka. Perhatikan. Artinya Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Perhatikan, tidak juga dengan pengakuan Muhammad sendiri, bahwasanya Muhammad tidak dijamin masuk surga kecuali rahmat Allah. Tetapi pernyataan-pernyataan Muhammad di ayat lain, bahwasanya dengan mengucapkan kalimat syahadat, pintu surga, bahkan tidak akan ada yang masuk surga selain dari Muhammad duluan. Makanya saya bilang, sob, percaya sama Muhammad sama saja percaya kepada saya ngomong nanti muncul hati. Perhatikan, sob, kata Muhammad tidak ada amalan pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, betul? Betul? Nanti ku jawab. Tetapi pernyataan Muhammad bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Jadi Muhammad berkelahi sama dirinya sendiri. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Makanya saya bilang, sob, Muhammad kalau diperiksa di pengadilan, habis dia. Karena apa yang diomongin dia bertentangan dengan apa yang diomongin dia. Jadi Muhammad ribut sama dirinya sendiri. Tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan ke orang ke surga. Di satu pihak Muhammad mengatakan orang mengucapkan syahadat masuk surga. Bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna tidak ada Tuhan selain Allah. Seorang Muhammad, bayangkan, pemimpin tertinggi di dalam umat Islam tidak mengerti makna syahadat. Dia memaknai syahadat itu hanya di bibir saja. Kenapa saya katakan hanya di bibir saja? Begini. Biasanya kalau orang bersyahadat itu ada konsekuensinya. Dia harus mengimplementasikan. Kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah itu harus menjadi Tuhannya. Dia nggak boleh mendengarkan perkataan selain daripada perkataan Allah. Contoh, kalau orang berzina atau mencuri, contoh Angelina Sondak, gara-gara dia mualaf terus dia korupsi. Perhatikan. Ketika Angelina Sondak syahadat, dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu tidak lama setelah itu dia korupsi. Pertanyaan saya begini, ketika Angelina Sondak mencuri uang rakyat, siapa di situ yang sedang dia dengarkan? Dia sedang mendengarkan Allah atau dia sedang mendengarkan iblis? Karena ketika dia sedang mendengarkan Allah, maka dia harus mengikuti perkataan Allah. Makanya ketika dia mengucapkan syahadat, itu hanya di bibir saja, persis seperti yang diajarkan Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Makanya saya bilang, syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja. Tidak ada implementasinya. Kurang ajar kamu, berani kamu menghina Islam. Allahu Akbar, darahmu halal. Baco, baco. Agak lain Nabi kita ini, bro. Agak lain kau
agak lain agamamu.